welcome back to English for Travel. Nah, di video kali ini kita udah sampai di unit 4 nih, yaitu at the hotel. Di unit ini kita bakal belajar gimana caranya melakukan reservasi hotel, check-in, check-out, menanyakan fasilitas, sampai cara komplain dengan sopan. So, let's go! Nah, di slide ini seperti biasa kita mengawalinya dengan learning objective. So, by the end of this lesson, you will be able to first, use common hotel vocabulary and expressions. Nah, yang kedua, check in and check out politely. Yang ketiga, ask for hotel services and make polite complaints. Jadi setelah video ini kamu bakal bisa ngobrol basic tentang hotel mulai dari daftar kamar sampai komplain. Misalnya komplain AC rusak. Nah, semua itu dengan cara yang pastinya sopan dan natural. Oke, mungkin kita bisa ke next slide. Nah, kita mulai dulu dari vocabulary. Di sini saya akan bacakan untuk kalian semua. Reservation, pemesanan. Single room, kamar single atau satu orang. Double room, kamar double atau dua orang. Facilities, fasilitas. Check-in, proses untuk masuk hotel. Check-out, ini kebalikannya, proses keluar hotel atau meninggalkan hotel. Reception, resepsionis. Front desk, meja resepsionis atau meja di depan. Laundry service, layanan laundry atau cuci pakaian. Room service, layanan kamar. Key card, kartu kunci. Elevator, lift. Air conditioner, AC atau biasanya kita kenal dengan pendingin ruangan. Noisy, berisik. Broken, rusak. Nah, ini adalah kosakata yang paling sering kamu dengar kalau kamu lagi di hotel. Kamu gak harus hafal semuanya sekaligus, tapi nanti kita pakai beberapa kata ini di dialog kita atau di expression di slide selanjutnya. Mungkin kita bisa ke next slide. Nah, di sini kita punya expressions in making a reservations. Yang pertama, I'd like to book a room. Artinya, aku mau pesan kamar. Pesan sebuah kamar. Nih, book a room. Mesan sebuah kamar. Lalu selanjutnya, do you have any rooms available? Apakah kamu punya? Saya ulang. Apakah kamu punya ruangan yang tersedia? Atau kalau bahasa simpelnya itu, apakah kamu punya kamar kosong? Atau kamar yang bisa dipesan, begitu ya teman-teman. Lalu next, a single or double room. Nah, terkadang kita tuh di bagian resepsionis kita bakal ditanyain mau yang single atau double room. Single itu yang ruangan sendiri atau yang ruangan yang double. Lalu selanjutnya, how much per night? Nah, ini untuk kita menanyakan harga. Ya, kalau kita pakai how much itu untuk menanyakan harga. Harga per night. Jadi harga per malamnya itu berapa? How much per night? Lalu selanjutnya, is breakfast included? Jadi kadang beberapa kebijakan hotel ada yang mencantumkan sarapan dengan harga sewa kamar hotel. Jadi kalian boleh banget nanya, is breakfast included? Apakah kamar itu atau harga itu termasuk dengan sarapan?
Ya, breakfast itu sarapan. Lalu kita ke next slide. Nah, kita udah sampai di checking in. Expression yang ada di checking in itu yang pertama ada I have a reservation under the name. Kalau misalnya kalian sebelum datang ke hotel itu sudah pesan dari online, kalian bisa aja langsung bilang, kalian langsung bilang I have a reservation under the name. Aku punya pesanan atas nama. Kalian sebutin, kalian pesannya pakai nama apa. Lalu selanjutnya, can I see your passport please? Nah, di sini penting banget nih. Biasanya kalau kita liburan ke luar negeri, pasti kan kita bawa pasport. Lalu pasti banget resepsionisnya itu nanyain, can I see your passport? Boleh aku lihat pasportnya? Mereka itu nanyain untuk memastikan identitas kita ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada here is your key card. Nah, biasanya setelah diskusi lalu ada pembayaran, kalian bakal dikasih tentunya kunci kamar. Nah, atau kartu ya. Kalau sekarang mungkin kebanyakan hotel pakai kartu. Lalu si resepsionis pasti bakal bilang here is your key card. Jadi resepsionis bilang begitu ke kita untuk memberikan si key card-nya itu tadi. Lalu the next one is your room is on the 5th floor. Ruangan kamu atau kamar kamu ada di lantai 5, floor, lantai. Ini biasanya diucapkan oleh si resepsionis untuk memberitahu kita bahwa kamar kamu ada di lantai 5 loh. Nah, mungkin sekarang kita bisa ke next slide. Nah, kalau ada checking in, pasti ada checking out. Karena kalau ada yang masuk, pasti kita bakal keluar kan? Lalu untuk expression yang pertama, kita bisa baca di sini I'd like to check out. Kalian bisa aja langsung bilang ke resepsionisnya aku mau check out gitu ya. Lalu yang expression yang kedua, did you take anything from the minibar? Nah, for your information, minibar itu lemari atau kulkas kecil yang ada di dalam kamar hotel. Biasanya itu isinya ada minuman botol, snack, atau mungkin coklat. Nah, waktu check out, resepsionis akan tanya, did you take anything from the minibar? Jadi maksudnya itu, apakah kamu mengambil sesuatu dari minibar? Nah, kalau kamu ngambil, kamu bakal dikenakan biaya tambahan yang harus dibayar. Karena itu nggak gratis ya teman-teman. Itu akan include ke tagihan kalian. Jadi ini bukan nanya kamu nyolong atau apa ya, tapi ini standar banget. Ini pertanyaan standar banget di hotel untuk memastikan apakah kamu mengambil sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu dari minibar itu ya, dari lemari itu tadi. Lalu here is your receipt. Nah, receipt di sini artinya adalah struk atau bukti pembayaran teman-teman. Jadi kalimat here is your receipt berarti ini struk Anda. Kalimat ini biasanya diucapkan oleh resepsionis atau kasir hotel setelah kamu selesai membayar biaya kamar atau biaya tambahan lainnya. Misalnya minibar, laundry, atau ya yang lain-lain. Jadi ini biasanya diucapkan oleh resepsionis. Lalu the next one is thank you for staying with us. Sama saja, ini biasanya diucapkan oleh resepsionis karena artinya thank you, terima kasih, for staying with us. Terima kasih sudah bersama kami. Artinya mereka mengucapkan rasa terima kasih mereka karena kalian sudah menginap di hotel itu. Mungkin kita bisa ke next slide aja langsung. Okay, and the slide we have asking for hotel services atau cara meminta layanan hotel. Ini services itu layanan ya teman-teman.
Yang pertama, kita punya asking for Wi-Fi. Contoh kalimatnya, what's the Wi-Fi password? Yang kedua, the Wi-Fi isn't working. Nah, kalau kamu mau tanya password Wi-Fi, kamu bisa pakai kalimat ini. Biasanya hotel punya password khusus dan kadang Wi-Fi-nya gratis, kadang berbayar juga. Jadi, boleh kamu tanya apakah gratis atau enggak ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu asking for breakfast. Yang pertama, what time is breakfast? Yang kedua, where is the dining area? Nah, ini penting banget. Jadi, kalau kalian dapat breakfast di hotel tersebut, kalian boleh banget nanyain jam berapa waktu sarapannya. Ini what time is breakfast? Itu kalian nanyain jam berapa sarapannya. Lalu, where is the dining area? Di mana sih area makannya? Gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu ada laundry. Do you have laundry service? When will it be ready? Nah, yang pertama ini kalian itu menanyakan apakah kalian punya jasa servis nih. Kalian nanya ke pihak hotel. Lalu yang expression kedua itu kalian menanyakan kapan siapnya. Misalnya kalian sudah mengantarkan laundry nih. Lalu kalian menanyain kapan baju kalian siap. When will it be ready? Kapan bajunya selesai atau siap. Mungkin kita bisa ke next slide lagi. Nah, making complaints. Ini penting banget kalau misalnya kalian ada mengalami kendala-kendala di hotel. Yang pertama yaitu, excuse me, the air conditioner isn't working. Kalau misalnya AC atau pendingin ruangan di kamar kalian itu mungkin tidak bekerja dengan baik, kalian bisa bilang, excuse me, the air conditioner isn't working atau tidak bekerja. And then the next one is, sorry, the room is too noisy. Mungkin ya di beberapa hotel itu kamarnya ada yang tidak kedap udara. Jadi mungkin ada orang di tetangga kalian berisik. Kalian bisa banget untuk melapor ke pihak hotel. Lalu kalian bilang, sorry, the room is too noisy. Ruangannya terlalu berisik, ya, gitu. Lalu next, could you send someone to fix it? Nah, ini kalau misalnya kalian nemuin kendala di kamar kalian, misalnya sebagai contoh AC rusak atau TV tidak mau hidup. Nah, begitu. Kalian bisa banget bilang could you send someone to fix it, artinya apakah kalian bisa mengirimkan seseorang untuk memperbaikinya. Kan kalian punya kendala nih, kalian minta orang untuk memperbaikinya dari pihak hotel. Kalian boleh banget meminta seperti itu. Lalu yang selanjutnya, could I change my room? Kalimat ini biasanya dipakai ketika kalian ingin pindah kamar hotel. Biasanya tamu minta pindah kamar karena mungkin kamarnya berisik seperti tadi ya. Kamarnya berisik atau AC-nya rusak. Lalu mungkin ingin ganti dari single ke double. Begitu ya teman-teman. Lalu mungkin kita bisa ke next slide. Mini dialogue. We've come into mini dialogue. Di sini saya akan bacakan, lalu nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Good evening. I have a reservation under Esther. Welcome. May I have your passport, please? Sure. By the way, is breakfast included? Yes. It's served from 6 to 10 a.m. Great. And one more question. Do you have Wi-Fi? Yes. The password is written on your key card. Thank you. Oke, ini adalah contoh percakapan natural saat check-in di hotel. Di sini kita bisa lihat beberapa hal penting. Yang pertama itu dari
I have a reservation under Esther. Itu seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya kita sudah booking sesuatu, kita bisa tinggal aja bilang I have a reservation under. Nah, kalian bilang ini namanya ya, sebenarnya ini nama. Nah, kalian bisa sebut nama atas nama siapa. Lalu kita bisa notice juga si resepsionis ini bilang, may I have your passport please? Mereka meminta paspor kalian untuk menanyakan identitas. Lalu di sini kita juga bisa lihat is breakfast included, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalian boleh banget nanyain tentang breakfast. Nah, di sini si resepsionis bilang kalau misalnya iya, itu mulai dari jam 6 sampai jam 10 AM pagi ya teman-teman. Lalu kalian boleh banget nanyain tentang wifi. Do you have wifi? Lalu pasti pihak hotel bakal memberitahu ya sama kalian. Nih dia bilang kalau itu tertulis di keycardnya. Oke. Semua sangat umum nih. Pernyataan ini sangat umum terjadi di hotel manapun. Oke teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke next slide. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Kita udah sampai ke mini quiz, teman-teman. Nah, mungkin bisa dibaca di slide ini. Kalau kalian mau menjawab, kalian bisa pause videonya lalu jawab di comment section ya, teman-teman. Oke, we've jumped into summary. Nah, yang pertama kita belajar learned hotel vocabulary. Kita udah belajar beberapa kosakata yang kita temuin di hotel, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita sudah praktis reservation, check-in, and check-out phrases. Kita udah belajar gimana caranya reservasi, gimana caranya check-in and check-out. Lalu yang selanjutnya ask for common hotel services. Kita juga udah belajar gimana caranya meminta bantuan pada pihak hotel. Lalu yang selanjutnya kita punya made polite complaint. Kalau misalnya kalian punya keluhan di kamar kalian, di kamar hotel kalian bisa banget mengajukan komplain ke pihak hotel, asal kalian punya alasan yang jelas ya teman-teman. Mungkin itu saja dari bagian video kita hari ini. Thank you for your time, thank you for your attention, and see you in the next video. See you guys!